habaib yang kami hormati, Pak Ustadz Rusli, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini walaupun dalam keadaan hujan. Berkah buat kita. Salawat serta salam marilah kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang terhormat, Wilujeng sore, selamat sore dan selamat datang di acara bukber dan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh PUK, SPDT, FSMI, PT Transportasi Jakarta untuk yang kedua kalinya. Semua hadirin yang di sini adalah cerminan dari kepedulian dan kebaikan hati yang luar biasa. Anak-anak yatim yang hadir di antara kita hari ini adalah pahlawan-pahlawan kecil yang telah melewati berbagai cobaan dalam hidupnya. Kaget tuh. Kehadiran mereka di sini adalah bukti ketabahan dan semangat juang yang luar biasa. Dalam kebersamaan kita hari ini, mari kita sebarkan senyum dan kebahagiaan dalam lingkaran kasih. Saudara kita yang memberikan mereka harapan dan keyakinan bahwa mereka tidak sendiri dalam mengarungi dan menjalankan hidup bersama-sama. Kita menunjukkan bahwa cinta dan kepedulian adalah tali penghubung yang mengikat kita semua. Santunan ini tidak hanya sekedar memberi, namun juga mengajarkan kita untuk menghargai setiap karunia kehidupan dalam berbagi dan peduli. Kita menumbuhkan rasa syukur dan kepekaan terhadap sesama. Mari kita tingkatkan semangat kepedulian ini agar dapat berdampak nyata dalam kehidupan anak-anak yatim dan orang-orang di sekitar kita. Semoga acara ini akan menjadi momentum yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua. Akhir kata, marilah kita terus bergandengan tangan, saling mendukung dan menjaga api kepedulian ini dan menyala dalam hati kita. Terima kasih dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ketua Panitia BUN-AD dan tim selanjutnya. Acara selanjutnya adalah pengajian berisi nasihat-nasihat yang baik yang kami nantikan segala fatwanya oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kaf. Waktu dan tempat kami persilakan Tuan Guru. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ana wa kafilul yatama kahataini fil jannah.
Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur yang sangat mendalam kehadirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala al-Malikil Alam yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, nikmat yang kecil, nikmat yang besar, baik di pagi hari, siang maupun malam. Salawat dan salam mari selalu kita hadiahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga keturunan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, aslafina sholihin, dan juga penerus Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua semakin hari semakin cinta dan dicinta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin rindu dan dirindu oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa berziarah ke makam suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sama kita cintai, kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para habaib dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir bersama kita guru-guru kita Al-Habib Naufal bin Saleh Al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Idrus, Al-Habib Sahal bin Ali bin Sahal, begitupun Al-Habib Husain bin Fikri bin Umar Al-Attas, dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Rusdi. Ya, kita doakan semuanya guru-guru kita, orang-orang tua kita dijaga selalu sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur, fi taatillah wa ibadatih. Dan yang hadir semuanya mudah-mudahan berkah turunnya hujan yang deras, Allah ampunin dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala terima segala macam ibadah kita. Allah kabulkan segala macam hajat dan niat baik kita. Sehat afiat panjang umur, taat ibadat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah hujan yang Kau turunkan pada sore hari ini hujan yang menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Hujan yang penuh dengan rahmat ya Allah. Hujan yang meninggikan derajat kami ya Allah. Hujan yang melipat gandakan pahala kami ya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah juga kita berterima kasih kepada panitia semuanya, ya, staf-staf daripada Transjakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan yang sebaik-baiknya atas kebaikan-kebaikan mereka semua. Balasan di dunia, balasan di akhirat yang berlipat ganda, dan Allah tambah sukseskan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ini kita berada di bulan Ramadan, di bulan puasa, udah masuk hari ke-19. Betul atau betul? Nah, berarti kan puasa tinggal menghitung hari kalau kata orang dulu, ya. Tinggal 10 hari lagi kira-kira. Itu mama jari kita, ya. Jangan kita lihat tinggal dikitnya, tapi yang kita harus pikirkan kemarin sampai sekarang 19 hari apa yang sudah kita laksanakan selain kewajiban puasa kita. Tarawih kita yang lancar alhamdulillah dipertahankan. Yang udah banyak jebol itu tarawih kemarin, sayang beribu sayang kalau sampai jebol lagi. Terutama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan,
jangan kita patah semangat, harusnya makin apa? Makin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau udah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, wah makin rajin ibadahnya, makin sering dia i'tikaf, makin banyak sholat sunnahnya, makin banyak baca Qur'annya, keluarganya dibangunin malam-malam semua, ayo bangun, bukan bangun sahur ini, dibangunin jam 1, ayo bangun ibadah, sholat yang banyak, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangunin keluarganya, sahabat-sahabatnya diingetin semua. Ini 10 hari terakhir adalah kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar, ya. Bukan berarti kemarin belum turun, bisa jadi kemarin sudah turun Lailatul Qadar, tapi alangkah baiknya setiap malam kita beribadah dengan maksimal. Sebab orang ibadahnya dengan maksimal, niat kepengen dapat malam Lailatul Qadar, pasti dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dulu Nabi pernah ceramah, masuk bulan suci Ramadan, Nabi ceramah di hadapan sahabat-sahabat. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, qad adallakum syahrun adim, sungguh telah tiba kepada kalian ini bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Luar biasa bulan Ramadan, berkah. Bukan hanya umat Islam, orang-orang kafir pun mendapat berkahnya bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Yang punya mall kebanyakan orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Laris dagangannya luar biasa mau Ramadan. Oh, enggak keluar sini kiri dikit. Enggak Ramat Jati. Enggak Ramayana kagak ada udah. Enggak yang ada apaan? Hypermart kagak ada juga. Habis sudah pada, enggak. Pasar-pasar, toko-toko elektronik, toko handphone, toko baju pada laris manis. Alhamdulillah. Itu bulan biasa, enggak. Makan salak perut sama biji dibuang. Bulan Ramadan begitu salak dimakanin. Subhanallah, ya kan? Berkah luar biasa. Alhamdulillah. Ada nggak bisa salak situ? Oh, kagak ada. Walhasil udah semua kerjaan jadi apa? Jadi berkah luar biasa. Yang kagak biasa dagang jadi dagang, wah laris. Ya orang pada ngabuburit cari apa? Cari takjil, ya. Apa aja laku dah, pokoknya dah berkah luar biasa. Bahkan yang nyari takjil bukan kita doang umat Islam, orang-orang kafir pun pada ngiri. Orang-orang di luar Islam tuh orang kafir kagak ada budaya mereka seperti kita. Jadi begitu mereka ketemu bulan Ramadan, wah hebat, luar biasa, mereka gembira. Pada ikut-ikutan beli takjil. Berarti kan berkahnya luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Juga di bulan Ramadan ini Nabi menjelaskan pula bahwasanya di bulan Ramadan ini kita disunahkan ikut kasih makan orang buat buka puasa. Alhamdulillah. Kasih makan tuh kagak harus satu porsi nasi misalnya nih harga 20-30 ribu misal, nggak harus. Biar kata sebutir korma kita sumbangkan, kita bagi ke orang buat dia buka puasa, itu udah mendapat pahala yang luar biasa. Apa pahalanya? Pahala yang kita dapat sebagaimana pahala puasa orang yang itu tadi buka puasa. Kalau 1 bagaimana? Kalau 2 bagaimana? Kalau 10 kita kasih orang buka puasa, pahala puasa kita dapat 1 full, pahala orang kita dapat 10, dan pahala mereka nggak bakalan kurang juga. Subhanallah, ya. Man aftara sha'iman, barang siapa memberikan makan untuk orang buka puasa, ya, berarti dia mendapat pahala orang tersebut tanpa kurang sedikit pun pahala orang yang dikasih buka puasa. Oh, ini alhamdulillah panitia juga guru-guru kita setiap hari mereka ngasih makan orang buka puasa. Nah, kita jangan pernah beranggapan ya Habib saya nggak mampu, seorang lemah, mampunya berapa? 5.000, titipin di masjid. Ini panitia maaf saya punya rezeki sedikit, titip buat bikin apa? Buka puasa bersama, ya. Sebab biasanya di masjid-masjid ada aja tuh, ya gak? Di musola-musola ada aja tiap hari buka puasa, walaupun cuma 10 orang, 5 orang, ya. Kagak apa-apa.
Jangan pernah berkecil hati, berapapun yang kita mampu kita bagi ke orang yang buka puasa, pahalanya luar biasa besar, alhamdulillah. Dan juga di sini diadakan santunan, ya, santunan du'afa wal aitam, santunan untuk anak-anak yatim, fuqara, masakin, yang mana Nabi berjanji. Satu, kata Nabi, ana wa kafilul yatama kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang suka nanggung anak yatim dekat dari di surga nanti. Sebegini dekatnya nih. Sampai Nabi ngasih apa? Ngasih gambaran saking dekatnya seperti ini nih, antara jari telunjuk sama jari tengah. Nabi renggangin sedikit doang, ya. Subhanallah. Ini bukan kampanye, ya bukan. Saya kira kampanye udah lewat, ya. Walhasil begitu kata Nabi Muhammad SAW. Beruntung. Begitu juga kayak tadi sama, ya kan? Apa maksud saya sama? Walaupun duit kita pas-pasan, di musola sana orang kaya sana ngasih sebulan Ramadan 10 juta buat anak yatim, saya nggak punya duit segitu. Punyanya berapa? 10.000, titip di acara-acara santunan. Saya punya 10.000 nih, titip buat santunan anak yatim, sama aja pahalanya, luar biasa, alhamdulillah. Jadi jangan pernah menyerah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang-orang fuqara wal masakin itu adalah orang-orang yang dijamin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti paling banyak di surga. Siapa orangnya? Orang-orang miskin, bukan orang kaya. Orang kaya halaluhu hisab wa haramuhu adab. Orang kaya mau masuk surga susah dihisab. Satu perak demi satu perak itu ada hitungannya. Harta orang kaya, apalagi yang kagak disedekahin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya masuk surganya susah belakangan. Itu halalnya aja hisabnya lama. Ketemu yang haram, adab, dapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya Nabi suka berdoa, tapi ini doa umat kagak ada yang baca, ya gak? Kata Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Kadang amin ya. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Bangkitkan saya nanti, matikan saya dalam keadaan miskin. Bangkitkan saya di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Doa Nabi pasti diijabah sama Allah Ta'ala, sehingga ini meyakinkan kita semua nanti Nabi bangkit di hari kiamat yang paling banyak bersama Nabi sampai ke surga, yaitu adalah orang-orang miskin. Maka dari itu yang jadi orang kaya jadilah ghaniyan syakiran, ya. Ghaniyan syakiran, orang berkaya, orang kaya yang selalu bersyukur dengan mendermakan hartanya di jalan Allah. Yang jadi orang miskin jadilah orang miskin yang sabar, terima kemiskinannya lillahi ta'ala. Ikhtiar tetap wajib, usaha cari duit wajib, apalagi punya keluarga, nafkah untuk anak istri wajib. Tapi kalau memang ya segitu-gitu doang, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menuntut kesabaran. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihkan keberkahan buat kita semua. Allah kasih kita hidayah, Allah kasih berkah dalam pribadi kita masing-masing, berkah dalam rumah tangga kita, berkah dalam harta kita, berkah dalam keturunan kita, berkah dalam ilmu kita, berkah dalam pekerjaan kita, berkah dalam segala macam urusan kita dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Tambahin lagi yang rendah lagi. Ada 2, sini 1 deh. Awas makan biji salak. Ya, terkeselak. Foto. Ada kagak tuh di situ? Kajilan. Panitia. Lah diem-diem baik itu. Banyak. Ya jangan pada minum guys, seruput-seruput. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru atas berkenannya memberi tausiah hari ini. Semoga dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada pengajian berisi nasihat-nasihat yang baik yang kami nantikan segala fatwanya.
oleh Habib Noval Alaidrus. Waktu dan tempat kami persilakan Tuan Guru. Sallallahu alaihi. Habib minta maaf, tolong tadi panitia 15 menit tegur Habib. Ya, karena waktunya. 15 menit ya Bu. Iya, 15 menit ya. Siap, maaf ya. Dari sekarang ya. Siap Bu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana mamadoya wasial karomi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Habib izin sama para habaib sama panitia, Habib keadaan lagi kurang sehat, boleh nggak Habib duduk? Alhamdulillah hari yang keempat Habib masih belum kurang sehat. Sallallahu alaihi Muhammad. Makasih. Jadi alhamdulillah masalah diri dan duduk kita jangan pikirin, insya Allah udah cukup, jangan udah gini aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, alhamdulillah. Ini sore menjelang maghrib kita semua dapat hidayah. Semuanya dapat hidayah. Para habaib, para tuan-tuan guru, ususan panitia yang begitu mahabbah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ini panitia semuanya, nggak itu direksi, semuanya kullu disayang sama Habibana Mustafa. Nggak sembarangan untuk ngumpulin para habaib. Enggak sembarangan untuk ngumpulin para tuan-tuan guru, enggak sembarangan untuk mengumpulin para anak-anak yatim piatu umat untuk di tempat yang mulia, yang dengan redonya Allah turun rahmat berkat Sayyidina Muhammad SAW. Yang Habib hormatin kepada para habaib, Habib nggak bisa sebutin ya, kecuali Habib Abdul Qadir guru Habib dengan rasa tajim dengan para ustadz-ustadz. Maaf karena waktu. Betul, pergunakanlah waktu sedikit untuk bikin senang Sayyidina Muhammad SAW. Ya, selawat dan salam patut kita ucapkan untuk manusia yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Tadi guru Habib Abdul Qadir udah kasih ilmu, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kita alhamdulillah bersyukur sebagai umat Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur sebagai juriyat Sayyidina Muhammad SAW. Jangan kita bangga aja, saya bangga sebagai umat, saya juriyat, akhirnya bangga-banggaan, gondok-gondokan, pamer-pameran, ujub, akhirnya timbulnya kita belajar ame setan laknatullah na'udzubillah summa. Sayyidina Muhammad SAW gembira dengan cara duduk begini. Ya, mudah-mudahan kita sampai hayat selalu untuk cinta sama Sayyidina Muhammad SAW. Tadi guru kita bilang jangan pernah jauh sama Sayyidina Muhammad SAW. Kita beruntung Habib Abdul Qadir, Habib Amang semuanya berkat Sayyidina Muhammad SAW. Jangan pernah lelah untuk Sayyidina Muhammad SAW. Habib dengan keadaan begini, kalau enggak bukan Sayyidina Muhammad SAW, Habib enggak mau. Demi Allah dan Rasulullah SAW, jangan pernah jauh sama Sayyidina Muhammad SAW. Yang tadi guru kita bilang, Habib Qadir, mumpung ini tahun kita masih dikasih kepanjang umur, kasih kesempatan, belum tentu tahun depan kita panjang umur. Habib Abdul Qadir bilang jangan ngelihat nominal angkanya. Kita punya 1000 atau 1000, kita kasih makan orang titip, bilang hamba Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kita dikasih ditakdirkan sama Allah dengan kemiskinan, kita beruntung, bersyukur. Daripada kita dikasih uang berlimpah, kita pelit tangan setan. Yang pelit tangan setan, yang sodako tangan Sayyidina Muhammad. Makanya kita beruntung punya guru para habaib, para tuan-tuan guru. Beliau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, tadi Habib Sahil dari Slipi naik sepeda motor. Bayangin Habib Qadir naik sepeda motor.
Bayangin, beliau nggak mikirin jauh hujan. Karena kenapa? Karena Sayyidina Muhammad SAW. Beliau karena untuk Sayyidina Muhammad SAW. Nggak itu mau angin topan, angin puting beliau, mau panas hujan, karena cinta beliau amin Sayyidina Muhammad SAW. Begitu juga guru kita. Nggak ngarepin nampok demi Allah. Kemari nggak ngarepin nampok dari panitia. Demi Allah, demi Rasulullah. Ngarepin nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ngarepin nama makhluk. Ngarepin nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib minta maaf. Jangan pernah tadi Habib kasih selawat, Habib dapat hidayah. Habib sebelum berangkat kemari, Habib dapat hidayah. Habib kasih selawat untuk apa? Untuk sampean semuanya lebih cinta, tambah sayang sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barang siapa yang baca tiap hari demi Allah demi Rasul, duitnya nggak pernah habis. Dan diundang terus ke Baitullah sama Allah. Satu, bacanya ikhlas, cinta kepada Allah sama Sayyidina Muhammad. Doakan tanggal 14 Mei Habib berangkat lagi haji plus. Berkat itu selawat, berkat itu sedekah, berkat nggak jauh sama Allah sama Rasul, berkat nggak pernah rasa memiliki. Kun fayakun, Allah yang akan nolong kita. Jangan pernah takut sama siapapun, jangan pernah minta sama siapapun, jangan pernah berharap sama siapapun kecuali takbir. Takbir. Udah 15 menit belum? Belum. Bilangin sayangnya, Habib kalau lagi ceramah gemeter. Betul. Udah belum? Udah istirahat. Hah? Istirahat biar. Udah 15 menit belum? Udah 15 menit. Udah 10 menit. Habib lagi sakit sih. Enggak, jangan tepat waktu. Enggak boleh ngebohong sama Habib, kita nggak bisa berak loh. Habib suruh dia 15 menit, dibilang baru 10 menit, dia nggak bisa berak. Oh ini hati-hati loh. Habib suruhnya 15 menit, ini baru 10 menit. Kurang berapa menit? 7 menit, takbir. Habib jangan dikesianin, yang haknya kesianin Habib hanya Allah. Betul. Selalu lanjut ya. 15 menit, 7 menit lagi Habib ditegur. Tapi kalau sekarang Habib tetap sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Habib kalau meninggal dengan keadaan dakwah, itu yang saya minta. Saya meninggal waktu diracun, itu yang saya harapkan. Saya meninggal dibunuh, itu yang saya harapkan. Demi Allah, saya kepengen ngiri meninggal seperti Habib Hasan kemarin. Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Saya kepengen ngiri seperti beliau. Beliau jadi hari tanpa Rasulullah. Beliau maaf, beliau nganjurin murid-muridnya jangan pernah jauh sama majlis, jangan pernah malas untuk majlis, untuk Sayyidina Muhammad SAW. Beliau mau meninggal udah tahu mau dijemput sama Sayyidina Muhammad SAW. Nikmat ya, anak-anak beliau udah dijemput yang di Hadramut. Anak-anak beliau kenapa Habib bawa Hasan Husin, Said Hasan Husin, Habib Abdul Qadir bawa Habib Salim, kenapa? Untuk nyontoin, nanti kalau abahnya nggak ada, nanti antum yang jadi panglima, antum penerus. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lihat Habib Hasan sebelum meninggal, beliau udah didik anaknya untuk tausiah ceramah. Beliau udah tahu, karena kenapa? Habib bangunin anak-anak Habib Hasan Husain. Tolong ikut abah, nanti sewaktu-waktu abah meninggal atau dibunuh, diracun, sampean harus tegas, harus berani, harus punya wibawa. Tegas untuk Sayyidina Muhammad SAW. Jangan pernah takut untuk Sayyidina Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ya. Makanya Habib pesan, ya mumpung ini bulan-bulan yang mustajab doa, mumpung bulan-bulan yang paten, ini orang-orang alim, orang-orang wali kalau mau puasa habis beliau nangis. Betul. Makin hari sedikit makin habis beliau nangis. Kenapa? Karena begitu nikmat di bulan mustajab doa.
tidurnya kita pahala, mulutnya kita bau pahala, semuanya pahala. Sallu ala sayyidina Muhammad. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Tadi pagi Habib punya duit 20.000. Demi Allah demi Rasul, 20.000. 20.000. Habib lagi ke ATM ngecek. Itu ada anak muda dari, nggak sebutin, 17 tahun, bawa minuman mineral. Habib bilang, kamu nggak puasa? Enggak sayang. Udah. Pas Habib ngecek ATM, alhamdulillah ATM rezeki. Alhamdulillah ada rezeki 3 juta dikasih sama Allah pagi-pagi. Alhamdulillah. Jadi gue sebelum diundang sama panitia udah digaji 3 juta. Gue nggak ngarepin duit, takbir. Akhirnya pas begitu ada orang buka pintu, Bib, biasa nggak puasa, jangan dihina. Akhirnya Habib kasih 20.000, Habib cium tangan beliau. Beliau bilang, Habib, kenapa tangan saya dicium? Kamu mulia umat Rasulullah, tapi kenapa kamu bikin sakit hati Rasulullah? Dengan dia puasa, dia nangis. Langsung Habib dicium kaki Habib. Demi Allah, demi Rasulullah, beliau nangis, ciumin kaki Habib. Habib tarik, dia nggak mau. Bib, maafin saya, jangan minta maaf sama Habib. Habib Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa kamu gak puasa? Saya gak punya duit, Bib. Kalau kamu gak punya duit, ke rumah Habib. Kenapa kamu alasan saya gak punya duit, Bib? Saya orang perantau. Gondrong orangnya. Dia nangis. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pagi tadi ulun Habib dapat hidayah sampai sore hari ini Habib hidayah. Makanya maaf kalau ngelihat ada saudara kita yang gak puasa, wajib kita tegur dengan akhlak adab. Jangan dibentak-bentak, tapi kita tegur dengan rasa kasih sayang seperti Sayyidina Muhammad. Cukup sekian Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu atas berkenannya memberikan tausiah hari ini. Semoga dapat menambah rasa dan cinta dan takwa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah pengajian berisi nasihat-nasihat yang baik yang kami nantikan segala fatwanya oleh Habib Sahil bin Syah. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Iya, tapi ya 5 menit Habib. ini sih depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan awwalahu rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu ujbah minan nar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد قال حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن في الجنة بابا يقال له دار الفرح لا يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين شاكرين والحمد لله رب العالمين. Habatul muhtaramin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nukhussu bidzikr hadatul habaibul fudala, hadatul asadidatil kurama, hadatul hadirin wal hadirat al ahibba rahimakumullah, wa nukhussu bidzikr Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kaf mata'an Allah biduli hayati syarifah wal Habib Naufal bin Salih Al-Idrus mata'an Allah biduli hayati syarifah wal Habib Abu Bakar bin Salih Al-Idrus mata'an Allah biduli hayati syarifah wal Habib Husain bin Fikir Al-Attas mata'an Allah biduli hayati syarifah, dan juga Fadilatul Ustaz Rusdi mata'an Allah biduli hayati syarifah,
para habaib lainnya yang saya tidak sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat al-fakir. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah. Di tempat yang insya Allah dengan turunnya hujan banjir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang insya Allah kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang ada sakit di antara kita, saudara kita, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkah majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita masih berada di 10 kedua di bulan Ramadan. Ya, tepatnya pada tanggal 19 Ramadan, dikit lagi kan masuk di tanggal 20 Ramadan. Kita tahu tahun kedua di bulan Ramadan, 10 kedua di bulan Ramadan adalah banyaknya maghfirah, banyaknya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan kita hadir di berkah majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, enggak lama lagi akan meninggalkan kita. Dengan hitungan 10 hari lagi kita akan ketinggalan bulan Ramadan. Bagaimana para aslafun saleh, orang-orang saleh sebelum kita, ketika mereka meninggalkan bulan Ramadan, ketika mereka ditinggalkan bulan Ramadan, mereka bakau, mereka menangis pada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya. Selama 6 bulan mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka takut amal-amal ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan kemudian mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap dan berdoa kepada Allah supaya mereka dipertemukan lagi Ramadan yang akan datang. Kenapa mereka begitu luar biasa kepada bulan Ramadan? Karena Ramadan begitu berkah luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah, la tamannau an takuna haulan kamila." Kalau seandainya umatku mengetahui keberkahan, kemuliaan, keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, la tamannau, maka mereka semuanya akan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala antakuna haulan kamila, untuk dijadikan Ramadan 1 tahun penuh, 12 bulan semuanya adalah Ramadan. Kalau kita tahu hakikatnya Ramadan, maka kita mengharap ini sepanjang hari, sepanjang tahun adalah Ramadan. Sedikit-sedikit ampunan Allah. Amal yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini. Ya, PT Transjakarta, ya, para staf PT Transjakarta, mereka mengumpulkan anak-anak aitam dan duafa, ya, untuk menyantuni mereka. Ini sebuah amalan yang sangat luar biasa. Nabi SAW mengatakan, syahrul Ramadan syahrul muasa. Bulan Ramadan bulan untuk kita banyak berempati, banyak peduli kepada sama muslim, terutama kepada orang yang lebih membutuhkan, para aitam dan juga duafa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Inna fil jannati baban yugalu lahu darul farah la yadkhuluha illa man farraha yatamal mu'minin. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu, yang mana pintu itu namanya pintu farah, pintu senang. Apalagi kalau ini enggak, iya, penduduk surga ini enggak bisa masuk. Ya, kecuali siapa? Farraha yatamal mu'minin, orang yang selalu membahagiakan, menyantuni daripada anak-anak yatim. Mudah-mudahan para staf PT Transjakarta, mereka nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan masuk pintu Darul Farah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita melihat daripada anak-anak kita, aitam kita, mereka senang, mereka bahagia dan membahagiakan muslim ini luar biasa pahalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adkhala ala qalbi mu'minin sururan, khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malaikatin malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang membahagiakan hati seorang muslim, apalagi muslimnya itu yatim,
Apalagi muslimnya itu adalah orang tua kita. Ya, lebih lagi kita membahagiakan hati seorang muslim aja. Kata Nabi, khalaq dari kesurur malakan. Allah akan ciptakan senangnya ya, orang muslim tersebut menjadi malaikat. Kita kan disenangi nama orang, kita bahagia, kita senang. Senangnya kita ini dirubah oleh Allah menjadi satu malaikat. Ya. Bahkan menjadi 70.000 malaikat, 70.000 malaikat, 70.000 malaikat. Yang mana 70.000 malaikat ini yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, akan membacakan istighfar untuk dia sampai hari kiamat. Dibacakan istighfar. Ya, kita membahagiakan hati seorang muslim. Enggak sampai di situ. Ya, di hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, man adkhala ala qalbi mu'minin sururan, barang siapa yang membahagiakan hati seorang muslim, khalaqallahu min dzalika surur malakan, Allah akan menciptakan ya kesenang itu berubah menjadi satu malaikat. Kalau tadi 70.000 malaikat akan membacakan istighfar sampai hari kiamat. Ya. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Allah akan ganti senangnya itu ada satu malaikat, yang mana malaikat itu nanti akan menolong dia di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Ya. Kemudian ketika orang itu masuk ke dalam kubur, kemudian malaikat surur itu datang kepada dia. Ya. Lalu orang ini mengatakan, man anta, siapa kamu? Lalu malaikat ini mengatakan, ana surur alladzi adkhaltani ila fulan. Saya ini adalah malaikat surur yang engkau masukkan kepada hati fulan. Al-an, mulai sekarang, ana liyom unis wahsyatak. Sekarang saya akan menenangkan kamu. Kamu gak usah takut di dalam kubur. Ana liyom ulakinu hujjata. Saya akan mentalkinkan kamu. Kalau ada malaikat datang, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Saya akan mentalkinkan kamu, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ma kita buka, apa kitab kamu? Saya akan mentalkinkan kamu, Al-Quran kitab. Itu malaikat surur. Kalau kita membahagiakan hati seorang muslim, tidak sampai di situ. Wa adfa lahum yaumil qiyamah. Saya akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Wa urika manzilaka fil jannah. Dan saya akan tunjukkan kepada kamu kedudukan kamu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang membahagiakan hati seorang muslim. Apalagi yang muslimnya itu adalah anak-anak Aida. Apalagi muslimnya itu ada anak-anak duafa. Mudah-mudahan amal-amal kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fasrid bina sabila rijalin salaku fi tariqan sawiyya wahdina rabbana lima qad hadayt asadatal arifin ahlal maziyah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hakadha minni alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas berkenannya memberikan tausiah. Semoga ini mendapatkan nambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kami lanjutkan kembali, terlebih dahulu untuk penyerahan santunan anak yatim. Selamat datang pada Bapak Kadip SDM, Bapak Suratman. Fokus ke depan aja. Nah ini kayak orang jalan kan. Bila berkenan untuk memberikan santunan kepada anak yatim dan Habib Abu Bakar. Santunan ke depan. Yang pertama, anak almarhum Bung Erwin Felani. Anak almarhum Bung Erwin, tolong ke depan, yang dipanggil namanya di ke depan langsung ya. Anak almarhum Bung Erwin Felani. Panitia ke depan. Kasih Bu. Maaf. Anak almarhum Bung Teguh Setiawan. Almarhum Bung Ahmad Rustam. Kembali dipanggil anak almarhum Bung Erwin Felani. Kemudian dari almarhum Bung Teguh Setiawan. Oke, dilanjut ya. Vivo
Vivo. Ahmad Rifat. Istri dari Bung Abdul Hakim. Anak almarhum Dery Hutama. Anak almarhum Mach Levi Andrian. Anak almarhum Yudi Iskandar. Nur. Pemberian santunan. Dari Bung Dahamran. Ida, Bung Hamran. Pemberian santunan. Ricci Darmawan. Kinasta. Nanya langsung. Herliana Putri. Ayo kupingnya didengar ya kawan-kawan. Tolong dibantu telinganya didengar. Panitia mohon kerjasamanya. Ita. Akid. Oim. Gue kasih teks lu. Itu gue mau kasih teks. Pegang. Salman. Maju. Ayo maju. Allah yang salli wa sallim iman abada Allah ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim iman abada Allah ala habibika Muhammadun asyraf Yusuf. Zafir. Ragil. Allah Muhammadun syukrullah Lia. Selanjutnya Ahmad Firgiawan. Kalila. Arimbi. Ya Rabbi bil Rasa. Mustafa balligh Maula. مغاسلنا Anak Najwa. واغفر لنا Bayu.
Bastian. Devi. Ayo maju deh. Angkasa. Reza. Reja ke depan Reja. Raffi and Ramadan. Rapi and Ramadan. Hafiz. Hafiz. Nipci. Rizky. Aulia. Rizky Aulia. Fajar. Dewi. Mayang. Selanjutnya Torik. Kesha. Dini. Kavi. Dimas Maulana Jiji. Adi Yaksa. Anissa Karina. Anissa Karima. Haikal. Rizkia. Amel. Masya. Naswa. Nurul. Bella. Hasan. Deba. Randy. Mahardika Maule Pradana. Ian Aprianto. Muhammad Fadil. Nadia. Abed. Jesse. Zidan. Watilio. Satria. Novi. Devita. Fauzia. Maulana Dafa. Bagi kawan-kawan yang belum disebutkan namanya nanti bisa menghubungi panitia. Maura. Ya.
Oke, sementara santunan kita stop sambil menunggu azan maghrib dan berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah